Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Sindung di sini di channel Mr. N. Dan cerita yang saya akan bawakan kali ini yang pasti tidak kalah seram. Tanpa banyak kata-kata, kita langsung saja masuk ke dalam cerita. Judulnya Kematian di Atas Dendam. Setelah sang dosen mengakhiri perkuliahan di hari Rabu, pada saat itu, puluhan mahasiswa dan mahasiswi pun bergegas meninggalkan ruangan dengan deret-deret kursi yang berada di dalamnya. "Lydia, tunggu!" Suara Bima terdengar cukup keras, memanggil seorang gadis yang berada cukup jauh dari hadapannya. Langkah kaki Bima pun dipercepat. Lydia terhenti, lalu ia menoleh ke belakang. Dilihat seorang lelaki yang berlari menghampirinya. Bima, ada apa?" tanya Lydia pada Bima yang kini hanya terpaut 2 langkah saja. Bima tak langsung menjawab pertanyaan Lydia tersebut. Ia mengatur ritme nafasnya terlebih dahulu. "Ada apa, Bim?" Lydia kembali bertanya. Begini, aku mau tanya sama kamu, kenapa Maya gak masuk kuliah hari ini? Dari kemarin juga gak ada kabar sama sekali." "Aku gak tahu itu, Bim," ucap Lydia singkat. "Kamu kan sahabatnya." "Iya, tapi aku benar-benar gak tahu, Bima. Dari hari kemarin, aku juga gak ketemu sama Maya," jelas Lydia meyakinkan. "Ya sudah, sekarang aku mau ke kosan Maya. Kamu mau ikut?" ajak Bima pada gadis berambut lurus sebahu itu. Aku gak bisa." "Kalau begitu, aku duluan ya," seru Bima dan akhirnya melenggang pergi. "Asal kamu tahu, Bim, Maya udah mati." Lydia Alexa, gadis berusia 19 tahun ini, memiliki wajah oriental dengan mata sipit, hidung mungil, ditambah kuning langsat yang mewarnai kulit mulusnya. Sejak 2 tahun yang lalu, Lydia telah terdaftar sebagai mahasiswi jurusan teknik kimia di sebuah universitas swasta yang ada di kota Bandung. Masih lekat diingatannya saat Maya menggandeng mesra lengan Bima. Ya, sekitar 3 hari yang lalu, lebih tepatnya di hari Sabtu malam minggu. Kejadian itu tak henti terbayang dalam pikirannya, seperti roll film yang diputar terus-menerus. "Lydia, ternyata kamu juga di sini," tegur Maya. Iya Mai, silahkan duduk," jawab Lydia sembari tersenyum senyum palsu. "Maaf Lydia, aku dan Bima mau duduk di sana," balas Maya sambil menunjuk sebuah tempat dan akhirnya berlalu. Sepenggal malam di kafe ini tak mungkin Lydia lupakan, tak akan pernah. Bagaimana tidak, Bima adalah lelaki yang ia cintai, sedang gadis cantik nan anggun itu ialah sahabatnya. Lydia tak pernah menceritakan tentang perasaannya pada siapapun, termasuk Maya. Begitu juga sebaliknya. Maya tak pernah bercerita tentang perasaan yang sama dengan Lydia. Tahu-tahu, Maya dan Bima sudah jadian. "Aku gak akan pernah biarkan kamu hidup bahagia,"
dan Bima akan jadi milikku. Camkan itu. Kata-kata yang selalu memberontak dalam batin Lydia. Api kebencian baru saja membara. Pada saat itu, hari Senin, setelah kejadian malam itu, tepat pukul 20.30 waktu setempat, Lydia pergi ke kosan Maya. Pintu bercat coklat itu Lydia ketuk berulang kali. Sesaat kemudian, pintu pun tersibak. Lydia, mari masuk, ajak Maya dengan ramah. Lalu Lydia masuk kemudian duduk di kursi. Sorry ya, aku telat, ucap Lydia. Iya, gak apa-apa kok, tenang aja lagi. Tugas kelompok ini kan dikumpulinnya minggu depan, jawab Maya. Iya nih, aku bawain kamu jus stroberi, seru Lydia sambil memberikan jus dalam wadah gelas plastik. Makasih ya, jawab Maya. Gadis berperawakan bak model ini memang sangat suka dengan jus stroberi. Tanpa waktu lama, Maya pun segera meminum jus tersebut. Tetapi setelah beberapa teguk, ia meletakkan gelas itu ke atas meja. Ia merasa lehernya tercekik begitu kuat. Nafasnya pun tersengal-sengal. Akhirnya, ia tak bisa bernafas sama sekali. Dan mata Pelo itu melotot sempurna. Ternyata semudah itu melenyapkan kamu dari dunia ini. Mati sekarang kamu, Mai, ucap Lydia penuh kepuasan. Lalu Lydia menggusur tubuh Maya dan dibiarkan tergeletak di lantai kamarnya. Tak lupa ia memakai sarung tangan yang sangat tipis untuk menghilangkan sidik jarinya. Kemudian Lydia mengeluarkan sebotol racun yang ada di saku celana jeansnya dan diletakkan tak jauh dari samping Maya. Sementara jus tadi ia tumpahkan di dekat lantai, dan sebagainya lagi di atas dada sahabatnya itu, serta wadahnya ia letakkan di lantai juga. Beres, seru Lydia, dan senyuman manis tersungging lebar di bibir tipisnya. Lydia pun segera bergegas pergi meninggalkan Maya yang sudah tak bernyawa. Hati nurani telah ternodai tinta hitam kebencian. Gelora dendam dalam jiwa berujung kematian. Kembali pada Rabu siang, langkah Bima terhenti setelah ia melihat kerumunan orang di dekat kosan Maya. Ada apa ya, Pak? Kok banyak orang gini? Tanya Bima pada seorang bapak berkumis tebal. Ada mayat di dalam. Maksud Bapak? Bima bertanya lagi. Ia masih belum mengerti atas perkataan bapak itu. Terlihat dari raut wajah Bima yang sangat kebingungan. Belum sempat bapak berkumis tebal menjawab pertanyaan Bima, beberapa orang polisi membawa sekantong plastik mayat yang berisi lewat di hadapannya. Bau busuk begitu menusuk hidung. Tak heran semua orang yang ada di situ menutup indera penciumannya kuat-kuat. Bahkan ada beberapa yang muntah-muntah. Mayat siapa itu, Pak? Bima kembali bertanya. Kalau tidak salah, bernama Maya, jawab bapak itu. Apa? Maya?
Tubuhnya tiba-tiba terasa sangat lemas. Ia tak percaya kekasih yang sangat dicintainya itu pergi meninggalkan Bima untuk selama-lamanya. Dengan sisa tenaga yang ia miliki, Bima pun pergi ke kantor polisi setempat. Tak lupa, ia juga memberitahu Lydia. Menurut hasil otopsi sementara ini, saudari Maya meninggal karena racun sianida. Pada saat di TKP, kami juga menemukan barang bukti berupa botol yang berisi racun tersebut. Kuat dugaan saudari Maya bunuh diri. Jelas Pak Polisi. Gak mungkin. Bima terlihat sangat terpukul atas kepergian Maya. Sudahlah Bim, kita harus terima semua ini, ucap Lydia berusaha menenangkan. Hari-hari terus berlalu. Kini hanya Lydia lah yang sangat setia menemani Bima. Perlahan tapi pasti, Bima pun mulai melupakan Maya. Iya, sekarang Bima mencintai Lydia. Sore yang indah, angin semilir berhembus begitu damai. Rumput taman terhampar hijau. Lydia, ucap Bima lembut. Iya, apa Bim? Tanya Lydia. Aku cinta sama kamu. Kamu mau jadi pacar aku? Lydia hanya mengangguk. Akhirnya, kamu jadi milik aku, Bim. Bisik hatinya. Senja yang menjingga menjadi saksi biru antara cinta yang baru saja terpadu. Bima, lelaki yang berbadan tegap itu, tak mengetahui bahwa Lydia lah yang membunuh Maya. Entah apa yang akan dilakukan Bima jika rahasia itu terkuak. Malam telah larut. Lydia tak bisa terpejam. Ia mengambil diary yang sudah lama tak diisinya. Tangannya pun mulai melukiskan kata-kata yang tersirat. Bima sekarang jadi milikku. Padahal akulah yang membunuh Maya, mantannya. Iya, sahabatku sendiri. Hebat kan? Kamu boleh bilang aku licik, pengkhianat dan sebagainya. Terserah. Yang penting, aku sekarang bahagia. Dendamku sudah terbalaskan. Dan sekarang Bima menjadi milikku. Aku memang egois. Aku akui. Aku memang pendendam. Aku juga tak memungkiri. Semua yang aku inginkan harus terwujud. Bagaimanapun caranya. Bahkan membunuh sekalipun aku sanggup. Tiba-tiba lampu yang ada di kamarnya mati. Beberapa detik kemudian menyala lagi. Lalu Lydia melihat sesosok wanita di sudut kamarnya. Sosok yang mirip dengan Maya. Rambutnya yang panjang menutupi sebagian sisi kiri wajahnya. Mata kanannya melotot. Bau bangkai tercium dari makhluk itu. Siapa kamu? Teriak Lydia ketakutan. Tapi sosok itu semakin mendekat, dan terus mendekat. Lydia semakin ketakutan. Wajahnya menjadi pucat pasi. Sosok itu terus mendekat. Kedua tangannya dengan kuku yang sangat panjang dan tajam hendak mencekik leher Lydia. Dengan sekuat tenaga, Lydia berlari menuruni tangga yang panjang dan meliuk-liuk. Sosok itu pun terus mengikutinya. Kaki Lydia tersandung pada anak tangga, dan ia pun jatuh, terguling beberapa kali, dan kepalanya terhantam
pada lantai dasar. Lydia meninggal seketika, sementara sosok itu pun menghilang. Bendera kuning tertancap tegak di depan halaman rumah Lydia. Banyak orang di situ termasuk Bima. "Kamu pacarnya?" tanya Ibu Lydia. Iya Bu. Ini Ibu temukan diary Lydia. Mungkin kamu harus membacanya, ucap ibu itu sambil menyerahkan diary anaknya. Bima tak percaya. Ternyata Lydia lah pembunuh Maya. Andai Lydia tahu, kebencian adalah awal dari sebuah kehancuran. Membalas dendam tidak akan menyelesaikan masalah. Andai juga Lydia mengerti, mencintailah sekadarnya saja. Jangan mencintai seseorang secara berlebihan. Yang jelas, jangan dibuktikan oleh cinta. Mungkin kematian di atas dendam ini pun tak akan pernah terjadi. Pemirsa budiman, itulah tadi cerita horor yang saya bawakan berjudul Kematian di Atas Dendam. Telah berakhir, nantikan cerita horor yang lebih seram dan hanya ada di channel Mr. N. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.